Pemberian dari pemerintah ini spesial teman-teman, harusnya disyukuri oleh mereka. Anak-anak sih senang-senang saja menerima makanan, tapi ibu bapaknya ini yang ngeluh. Ibu bapaknya ini, apa ini? Abon, apa ini? Roti. Roti itu bagus loh. Kan nggak tiap hari anakmu bisa beli roti kan? Karena kamu juga ngasih jajannya encret-encretan ke anak-anaknya kan? Sekarang mengeluh ketika disiapkan makanan itu gratis. Ya memang seperti ini teman-teman. Kita semua tahu di lapangan bagaimana program ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menggendutkan perutnya masing-masing. Kita tahu itu. Bagaimana program ini hanya dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Orang-orang yang sudah kaya memanfaatkan ini sehingga mereka semakin kaya. Pengusaha-pengusaha yang berduit memanfaatkan program ini sehingga mereka semakin banyak duit. Tetapi teman-teman, coba kita renungkan bersama. Dulu sebelum program ini dijalankan oleh Bapak Prabowo, anak-anak miskin yang ada di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, di Pulau Jawa, di daerah-daerah yang tidak tersentuh oleh pemerintah daerah, itu tidak bisa minum susu setiap hari. Mereka kesulitan untuk berbekal susu, apalagi telur setiap hari itu susah, karena kehidupannya yang susah. Mereka kesulitan. Mereka tidak bisa menikmati enaknya bisa sarapan setiap hari. Kadang-kadang hari ini sarapan, nanti 2 hari kemudian dia tidak sarapan. Kemudian sarapan lagi. Kalau orang-orang kaya, itu pasti sarapan setiap hari. Tapi yang harus kita pikirkan adalah orang-orang yang tidak mampu ini. Anak-anak yang tidak mampu. Program MPG di SMP 17 tanggal Senin tanggal 2 Mei 2 Maret ini dapat roti ya, mungkin ini 2 ribuan ini roti, ini pisang ini ya 2000, telur mungkin ya 3000, dan onde-onde ini mungkin 1500an. Ini dapat 2. Ini tadi temannya dapat kacang, mungkin kacangnya habis ganti onde-onde ya. Mungkin kalau di total 2000 tambah 2000 4000 tambah 3000 7000 tambah 1500 ya, total mungkin kiraan 10.000 tuh MPG di SMP 17 Negeri Surakarta. Terima kasih. Untuk yang puasa inilah porsi untuk 3 hari. Inilah harganya 30.000. Ini ya, apa ini harga 30.000 segini Pak? Nah. Ini Pak. 30.000 lah ini untuk selama 3 hari. Untuk yang berpuasa. Kacang apa lah ini? Nah, 30.000. Ini 10.000, bikin 10.000, 10.000, 1.000 mana sampai harga 30.000 semua ini Pak. Coba diceperin ini dipegang. Apa itu? Susu. Susu segitu susu. Iya. Masya Allah. Terus apa lagi? Keju. Terus habis keju? Singkong. Kacang terus? Sama korma 2 biji. Iya. MBG ini tidak hanya menyentuh anak-anak dari TK sampai SMA, tapi juga menyentuh ibu-ibu hamil dan menyusui, serta balita. Ini kan bagus teman-teman. Hanya saja memang karena isu tentang MBG ini terus digoreng, digodok oleh para pembenci pemerintah, khususnya mereka yang kalah kemarin itu, kalah pilpres, sehingga orang-orang yang menerima manfaat dari MBG ini ikut-ikutan ngomel. Apa ini MBG? Isinya cuma roti, susunya juga sedikit, telur, jeruk, apa ini? Ini nggak bergizi. Seperti ini teman-teman. Ini adalah keluhan-keluhan dari mereka karena mereka terprovokasi oleh berita yang digoreng-goreng oleh kubu pembenci perihal MBG ini yang memang di lapangan banyak menyalahi ketentuan yang berlaku. Kasus-kasus yang terjadi dari penyelenggaraan MBG ini terakumulasi karena terus-menerus digoreng oleh pembenci. Sehingga penerima manfaat menjadi tidak bersyukur dengan adanya makanan gratis bergizi ini.
Telur itu bergizi loh. Anak mereka yang tadinya tidak bisa makan telur setiap hari, ini disiapkan telur sudah matang, tinggal makan. Anak mereka yang setiap hari tidak bisa minum susu, sekarang bisa minum susu setiap hari. Tinggal nyedot, nggak perlu keluar duit. Anak mereka yang mungkin jarang-jarang bawa bekal ke sekolah, jajan seadanya, karena jajan cuma 1.000, 2.000, hanya bisa kebeli minuman. Sekarang sudah bisa makan nasi dengan lauk. Walaupun kadang-kadang lauknya tidak bergizi juga ya, ada sosis dan lain-lain. Tetapi pemberian dari pemerintah ini spesial teman-teman. Harusnya disyukuri oleh mereka. Anak-anak sih senang-senang saja menerima makanan, tapi ibu bapaknya ini yang ngeluh. Ibu bapaknya ini, apa ini? Abon, apa ini? Roti. Roti itu bagus loh. Kan nggak tiap hari anakmu bisa beli roti kan? Karena kamu juga ngasih jajannya encret-encretan ke anak-anaknya kan? Sekarang mengeluh ketika disiapkan makanan itu gratis. Ya memang seperti ini teman-teman. Ketika kita setiap hari bisa makan enak, kita jadi kepingin makan yang nggak enak. Seperti saya nih. Saya udah biasa kalau kerja itu, wah daging apa segala macam. Saya jadi nggak doyan dengan daging, dengan ayam. Saya maunya nasi, sambal, tempe gitu. Manusia itu seperti itu. Sama ketika pemerintah memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, orang tuanya ngeluh, makanan apaan nih? Padahal itu gratis. Kenapa harus teriak-teriak? Kenapa harus mengeluh? Kenapa tidak bersyukur? Kenapa menyalah-nyalahkan pemerintah? Kalau mau kritik, kritik proses MBG-nya. Kritik itu. Jangan mengkritik makanannya. Makanan itu jangan kamu hina. Kamu menghina makanan sama juga menghina rezeki dari Allah. Pak Prabowo itu sebenarnya punya niat baik. Dia ingin anak-anak seluruh Indonesia ini bisa makan enak setiap hari, bisa minum susu setiap hari. Hanya saja memang di lapangan pengelola MBG ini banyak yang brengsek. Mereka banyak yang cari untung dari proyek ini. Ini yang harus ditertibkan. Kalau makanannya sih menurut saya fine-fine saja. Saya meminta kepada anggota Gibran untuk mengumpulkan video-video makanan anak-anak yang diterima di bulan Ramadan. Saya lihat kok bagus-bagus ini. Ada telur, ada buah, ada roti, ada susu. Bagus. Tapi tetap aja mereka mengeluh. Apa ini menurut saya ini tidak bergizi? Sok tahu. Kamu sudah mengukur belum itu makanan bergizi atau tidak? Sudah ditaruh belum di lab atau dicek nilai gizinya seperti apa? Kalau belum ya jangan bilang ini tidak bergizi, harusnya bersyukur. Kita setiap hari diberi gratis. Saya kerja di Astra 32 tahun. Dulu sebelum kerja di Astra saya tidak pernah minum susu. Ketika saya bekerja di Astra setiap hari saya dicekokin susu dari kantor. Wajib minum karena memang ini adalah program kantor supaya karyawannya sehat. Setahun 2 tahun saya masih minum susu. Tahun ketiga sampai tahun ke-32 saya tidak lagi minum susu. Saya memilih minum air putih dan teh hangat. Susunya saya kasihkan ke office boy. Sehingga setiap hari berlimpah ruah susu-susu itu dibawa pulang oleh office boy kami. Karyawan Astra di tempat saya kerja ada 26.000 orang. Dan rata-rata mereka tidak minum susu. Kecuali orang pabrik produksi ya. Karena mungkin mereka haus. Jadi kalau disiapkan susu yang dingin kan seger gitu ya. Itu masih habis terminum. Tetapi untuk orang kantor, kami nggak doyan susu. Ya mungkin sama dengan anak-anak yang dulu mereka tidak pernah minum susu, sekarang diberi susu, jadi belagu. Apa ini? Nggak bergizi apa ini? Kalian harus bersyukur. Diberikan makanan gratis, terima saja, nggak usah mengeluh. Ya, jadilah orang yang bersyukur, maka nanti rezekimu akan ditambah. Nanti anak-anakmu akan menjadi cerdas. Rasa kurang bersyukurnya ini sebenarnya berasal dari mana? Dari orang-orang tua yang sok tahu ini, yang tidak pernah mengajarkan rasa syukur kepada anak-anaknya. Program MBG ini sangat bagus teman-teman. Kita sebagai orang tua harus mensupport program ini, karena memang program ini visi misinya khusus untuk orang-orang tidak mampu, supaya mereka bisa seperti kita, minum susu tiap hari, makan telur tiap hari, makan daging ayam setiap hari. Kalau pihak cateringnya tidak memberikan daging, tidak memberikan ayam, ya jangan salahkan pemerintah, karena maunya pemerintah dikasih daging, ayam setiap hari. Dan mungkin dalam hal ini Bapak Prabowo mungkin belum memiliki tim pengawasan yang banyak. Karena memang program ini didahulukan untuk dijalankan di 38 provinsi. Dulu waktu sebelum program ini dijalankan, kan banyak pembenci yang bilang, oh ternyata baru mau dijalanin tahun 2029. Akhirnya digeber, pemerintah menjalani sejak tahun 2025 di seluruh Indonesia. Tapi apa? Kalian juga mangkel, kok bisa sih pemerintah jalanin MBG? Bukannya tahun 2029, itulah pembenci. Nah, kita pendukung pemerintah ya jangan ikut-ikutan benci pada program ini. Yang kita harus kritisi adalah orang-orang yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan diri dan kelompoknya sendiri. Kita harus protes kepada pemerintah. Harusnya program ini untuk rakyat, dari rakyat. Bukan untuk pejabat. Ini kan program MBG rata-rata dijalankan oleh keluarga pejabat.
keluarga DPR, keluarga DPRD, keluarga menteri, keluarga polisi, keluarga tentara, kerabat-kerabat tentara, kerabat-kerabat pejabat. Terus untuk rakyatnya mana? Harusnya program ini idealnya dijalankan oleh UMKM, usaha yang masih kecil, yang masih mikro. Untuk apa? Untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kalau UMKM kita diberdayakan, maka otomatis itu bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemiskinan menjadi berkurang. Karena biasanya kalau UMKM juga akan mempekerjakan orang-orang yang masih miskin, masih kurang sejahtera. Saya banyak mendengar pengusaha-pengusaha itu banyak yang beralih menjadi pelaku usaha MBG. Ini kan aneh, sebenarnya MBG ini diciptakan untuk UMKM loh. Di awal ide ini muncul dari Pak Jokowi, sebenarnya MBG ini memang sengaja dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM. Tetapi ketika dijalankan oleh Pak Prabowo, justru bukan meningkatkan UMKM, malah meningkatkan orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha kaya semakin kaya. Ini yang harus kita kritisi. MBG harus tetap jalan, tetapi praktek di lapangannya harus diperbaiki. Mudah-mudahan semua pelaku usaha MBG menyadari bahwa program pemerintah ini punya tujuan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk perut mereka. Terima kasih. Di tanah pertiwi, dua nama besar pernah bersaing, pernah beradu gagasan. Dari panggung debat, adu argumen digelar. Kini bersatu jaga bangsa maju terdepan. Jokowi Prabowo, Dwi Tunggal Harapan, satu visi misi bangun masa depan. Hapus perbedaan, satukan cita-cita untuk Indonesia emas nan jaya. Bersanding dua bapa bangsa, bukan lawan lagi tapi saudara. Sinergi terjalin untuk masa depan, bangun negeri papa impian. Jokowi Prabowo, visi misi bangun masa depan. Hapus perbedaan, satukan cita-cita untuk Indonesia emas nan jaya. Rakyat melihat dengan mata kepala, kerja nyata bukan cuma kata. Bahu-membahu hadapi tantangan, masa depan cerah di genggaman. Jokowi Prabowo, Dwi Tunggal Harapan, visi misi bangun masa depan. Hapus perbedaan, satukan cita-cita untuk Indonesia emas nan jaya. Dari Sabang sampai Merauke bersatu padu, Jokowi Prabowo tak bisa dipisahkan, kekuatannya tak terkalahkan. Indonesia menyala, wibawanya